Pidato inaugurasi Guru Besar Profesor Dr. of Agriculture Insinyur Muhammad Cahyadi, Sarjana Peternakan, Master of Bioteknologi, dengan judul Pengembangan Marker Genomik untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Asal Ternak di Indonesia. Yang saya hormati Rektor dan para Wakil Rektor Universitas 11 Maret, Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Profesor, para pejabat sipil dan militer, para dekan dan wakil dekan, direktur dan wakil direktur, para pimpinan lembaga, biro, dan UPT serta seluruh pejabat di lingkungan Universitas 11 Maret, para kepala program studi, kepala bagian, ketua laboratorium, para rekan sejawat, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, serta segenap tamu undangan, wartawan, sanak keluarga, handai taulan, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada forum yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pidato pengukuhan ini akan saya bagi menjadi 6 bagian, yaitu pendahuluan, potret peternakan di Indonesia, bioteknologi dan marker genomik dan ketahanan pangan, marker genomik dan keamanan pangan, serta kesimpulan. Hadirin yang saya hormati, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, memuat potongan kalimat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Universitas 11 Maret hadir sebagai salah satu kawacandra di muka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Alhamdulillah, hampir 14 tahun menjalankan Tridharma perguruan tinggi di UNS, saya turut mencerdaskan anak bangsa melalui penelitian dan karya ilmiah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar dalam bidang ilmu bioteknologi peternakan pada Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret dengan judul Pengembangan Marker Genomik untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Asal Ternak di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagian besar usaha peternakan di Indonesia merupakan usaha peternakan rakyat yang dikelola secara tradisional dan turun-menurun, khususnya ternak ruminansia. Sampai saat ini, Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi sebesar 41%. Sedangkan 77% kebutuhan susu nasional masih impor. Oleh karena itu, pemanfaatan bioteknologi melalui penggunaan marker genomik dapat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan hasil ternak. Hadirin yang saya hormati, menurut Organization for Economic Cooperation and Development, bioteknologi didefinisikan sebagai aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisme hidup, bagian, produk maupun modelnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi mencakup bidang yang luas seperti kesehatan, industri, lingkungan, pertanian, dan juga peternakan. Aplikasi bioteknologi pada bidang peternakan dapat ditemukan sejak ternak dibudidayakan sampai siap santap di meja makan. Salah satu teknik bioteknologi yang banyak digunakan adalah teknik berbasis pemanfaatan marker genomik. Apa itu marker genomik? Marker genomik juga dikenal sebagai marker genetik, merupakan gen spesifik atau urutan DNA yang diketahui lokasinya pada fragmen tertentu dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu atau spesies tertentu. Marker genomik dibagi menjadi 2, genom inti dan genom mitokondria atau mtDNA, yang dapat
diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena sifatnya tersebut, marker genetik dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah genom yang bertanggung jawab terhadap sifat produksi dan kualitas produk hasil ternak, serta untuk keperluan forensik dan deteksi asal-usul spesies yang terkandung pada produk hasil ternak. Hadirin yang saya hormati, selama studi lanjut di Korea Selatan, saya memperoleh satu paten yang dikeluarkan oleh Korean Intellectual Property Office, yaitu gen THRSP sebagai marker untuk sifat pertumbuhan ayam lokal Korea. Dengan mengadopsi teknologi yang sama, kami menemukan marker gen pleomorphic adenoma gen 1 atau PLAG1 sebagai kandidat marker untuk sifat panjang badan pada sapi Bali. Hadirin yang saya hormati, Analisis Genome-Wide Association Study atau GWAS menggunakan data genom 50K SNP chip dari Illumina menemukan bahwa dua lokasi yang bertanggung jawab terhadap sifat berat lahir pada sapi Bali, yaitu gen TORD pada kromosom 20 dan gen STXBP6 pada kromosom 21. Hasil penelitian ini berpotensi dijadikan sebagai marker untuk mengembangkan sapi Bali dengan pertumbuhan yang lebih baik, sehingga ketahanan dan kemandirian pangan asal ternak dapat terwujud. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, mencapai 231 juta jiwa. Namun demikian, kasus pemalsuan terhadap daging halal, khususnya daging sapi, menggunakan daging haram seperti babi, masih menghantui masyarakat hingga kini. Tentu saja hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sayangnya, pemalsuan ini tidak bisa diidentifikasi secara kasat mata karena memiliki kemiripan sifat fisik dan adanya proses pengolahan lebih lanjut, sehingga autentikasi komponen yang legal pada makanan, maksud saya, sangat perlu dilakukan. Saya mengajak para hadirin untuk sedikit mengevaluasi. Ada yang tahu Bapak Ibu di ruangan ini mana yang daging babi, mana yang daging sapi atau daging yang lainnya? Tidak perlu dijawab, cukup dipikirkan saja gitu ya. Mari kita lihat. Ya, ternyata daging babi ada di nomor 2 gitu ya. Kemudian sosis dari daging babi ada di nomor 1 yang di bawah. Kemudian berikutnya Mas. Ya, ada yang tahu itu sosis apa Pak, Bapak Ibu? Hadirin, sosis yang sudah dimasak ya. Yang ada itu sosis enak dan enak banget gitu ya. Ya, oleh karena tadi tidak bisa dicek dengan mata telanjang gitu, kita perlu melakukan riset lebih lanjut. Hadirin yang saya hormati, kami telah mengembangkan marker berbasis genom mitokondria. Yang pertama adalah 12S rRNA untuk mengidentifikasi spesies sapi, anjing, babi, tikus, dan ayam. Temuan tersebut telah memperoleh paten dari DJKI Republik Indonesia September lalu. Kami juga berhasil memanfaatkan fragmen gen sitokrom B dengan teknik spesifik multiplex PCR untuk mendeteksi spesies kambing, sapi, ayam, dan babi hingga level 1% saja. Selanjutnya, marker genom mtDNA dengan target gen CO1 juga kami gunakan untuk mengidentifikasi spesies sapi, ayam, dan babi pada daging dan produk sosis sampai level 1 pikogram. Baru-baru ini kami memanfaatkan gen ND2 dan berhasil mendeteksi keberadaan DNA babi pada sampel bakso komersial hingga level 1 pikogram. Hadirin yang saya hormati, penggunaan marker mtDNA, 12S rRNA, dan CO1 juga berhasil mengidentifikasi bahwa 56,36% komposisi produk olahan daging sapi komersial di Indonesia tidak sesuai dengan label kemasan, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan produsen produk olahan pangan mencantumkan bahan penyusun yang digunakan pada kemasan. Hadirin yang saya hormati, tibalah di penghujung pidato pengukuhan saya. Sebagai kesimpulan, marker genomik pada gen TORD pada kromosom 20, gen STXBP6 pada kromosom 21,
dan gen pelakuan berpotensi digunakan untuk meningkatkan produksi daging sapi Bali. Selanjutnya, marker mtDNA, sitokrom B, 12S rRNA, CO1, dan ND2 dengan teknik multiplex PCR berhasil diaplikasikan untuk menentukan status keamanan maupun kehalalan produk pangan, khususnya hasil ternak secara presisi, sehingga pengembangan marker genomik berpotensi untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan produk hasil ternak di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang pertama, Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kepada Rektor beserta jajaran Wakil Rektor Universitas 11 Maret, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Profesor, tim PAK UNS, Dekan beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Fakultas Pertanian, Ketua dan Sekretaris LPPM UNS, beserta tim Unit Pelaksana Publikasi Internasional LPPM UNS, tim asistensi kelayakan buku pidato pengukuhan guru besar yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan pidato pengukuhan pada hari ini. Kemudian, tim penilai publikasi ilmiah, Profesor Yuni Erwanto dan Profesor Teti Hartati dari Fakultas Peternakan UGM, beserta Profesor Sudibya, Profesor Samanhudi, dan Profesor Eka Handayanta yang telah bersedia menilai karya ilmiah saya. Kaprodi S1 Peternakan periode 2019-2023, PLT Kaprodi S1 Peternakan, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret. Kolega di Laboratorium IPHT, Grup Riset TAPD, Pusat Studi HRCS, dan tim editor jurnal Livestock and Animal Research. Terima kasih tak terhingga kepada guru-guru saya di SD Negeri nomor 14 Pamasala dan SMP Negeri 22 Bandar Lampung atas ilmu yang diberikan. Juga kepada para guru SMA Negeri 12 Bandar Lampung, khususnya Ibu Dr. Anda Mariati Nasution yang berkenan hadir pada hari ini. Mohon berdiri, Ibu. Terima kasih telah menginspirasi saya untuk selalu menjadi yang terbaik. Kemudian terima kasih kepada Profesor Ali Agus yang ada di depan, Profesor Rini Widiati, Profesor Bambang Suwiknyo, Dr. Suci, Dr. Doni, dan para dosen di Fakultas Peternakan dan Sekolah Pasca Sarjana UGM atas ilmu pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang tidak terhingga selama saya menempuh pendidikan S1, S2, maupun profesi insinyur. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada pembimbing skripsi saya, Profesor Trijoko Wisnumurti yang juga hadir pada hari ini. Bisa berdiri, Prof. Kemudian pembimbing tesis saya, Profesor Teti Hartati, juga mohon berdiri, Prof. Teti. Terima kasih atas bantuan dan bimbingannya selama proses pendidikan dan pasca kelulusan saya. Juga kepada supervisor saya, Profesor Jun Hun Lee, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi S3 di Chungnam National University. Kemudian terima kasih juga tak terhingga saya ucapkan kepada Tanoto Foundation, Yayasan Marubeni, kemudian Qatar Charity, dan Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan beasiswa selama saya studi S1 dan S2. Kepada mitra penelitian, BRIN, BPTU HPT Denpasar, BPTU HPT Sembawa, dan PT Ultra Peternakan Bandung Selatan yang telah memberikan izin dan dukungan selama penelitian berlangsung. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Hilman dan Ibu Maslini, terima kasih atas segala usaha, doa yang tak pernah terputus, pengorbanan yang tak terukur dalam membesarkan dan mendidik Ananda, sehingga Ananda dapat mengecap pendidikan tertinggi.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Mertua, Bapak Sudarto, dan almarhum Ibu Mertua, Ibu Janti, atas dukungan dan doa terbaiknya selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya dan menjadikan amal jariah baginya. Kepada Ayunda Susita, Ayunda Catra Susanti, Kakanda Hilianda Solihin, para kakak ipar, keluarga besar Sulima dan keluarga besar Aliaras di Sumatera Selatan, keluarga besar Mbak Yoso dan Ali Dimejo di Magelang, dan keluarga Bapak Sugianto di Imogiri yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa terbaiknya. Terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada istri saya, Indah Nur Islami, atas segala pengorbanan dan kesabaran, kasih sayang dan cinta kasih, kepercayaan dan kesetiaan, serta doa yang tidak pernah terputus untuk kebaikan suaminya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anak-anak saya, Mas Ahtar, Mbak Ayesa, dan De Ayas atas pengertian dan kesabaran di tengah kesibukan ayah. Ayah doakan semoga kalian menjadi anak yang solih-solihah, tangguh, berprestasi, dan bermanfaat bagi masyarakat internasional. Hadirin yang saya hormati, di akhir pidato ini saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, panitia, tamu undangan, sahabat dan kerabat yang telah meluangkan waktu dan bersabar mengikuti acara ini dengan hikmat hingga selesai. Saya menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Semoga kehadiran dan doa tulus dari para hadirin mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, orang bijak mengatakan bahwa tidak ada hal besar tanpa hal-hal kecil. Oleh karena itu, semoga kontribusi kecil yang saya persembahkan hari ini dapat bermanfaat untuk Indonesia maupun dunia internasional. Stronger together, together we are stronger. UNS bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang